Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita semua telah merasakan berkat penyertaan Tuhan yang telah menghantar kita bersama ada di perjalanan Usbu Baru di 30 Desember 2024. Tentu tinggal 1 hari lagi kita akan mengakhiri perjalanan tahun 2024. Dan oleh karena itu kita akan dikuatkan untuk menjalani seluruh aktivitas hidup kita di sepanjang perjalanan Usbu, bahkan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun baru lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus pemelihara hidup ini, di pagi ini kami berseru dan berserah diri kepada Tuhan yang terus berkarya dan bekerja dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dan kami akan memulai dan mengakhiri Usbu Baru dan tahun 2024. Kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara atas kami lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan dengarkan di saat ini. Kami sadar sungguh dan mengaku jujur di hadapan-Mu. Kami terbatas dan lemah, tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengartikan firman ini. Kami butuh kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kami, hati, pikiran, pendengaran, bibir, mulut setiap kami, agar kami diberikan pengertian memahami dan dimampukan untuk memperlakukan firman ini dalam hidup tiap-tiap hari kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai 10 yang diberi judul oleh lain, bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebajikannya, tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan menikmati hari baru 30 Desember 2024. Dan oleh karena itu bersyukur adalah suatu kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya dalam segala hal. Entah bersyukur dalam keadaan yang baik ataupun yang tidak baik, menyenangkan dan tidak menyenangkan, bahagia, enjoy, maupun juga dalam kesulitan-kesulitan hidup. Karena dalam situasi yang ketong alami dan rasakan sampai hari ini, ketong semua masih diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati napas hidup.
menikmati dan merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan beta dan Bapak Ibu saudara-saudara menjalani hidup di dunia. Ketong tetap ada dan membuat perenungan ulang tentang ketempung perjalanan hidup terhitung tanggal 1 Januari sampai di 30 Desember 2024. Lalu ketong bertanya, berapa kali ketong mengucap syukur kepada Tuhan? Berapa kali ketong menyatakan tanda terima kasih kepada Tuhan? Berapa kali ketong berserah hidup ini kepada Tuhan? Masing-masing kita yang akan menjawabnya, karena masing-masing kita yang menjalani, melalui, dan melakukannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang rasa hormat, kagum, dan berjumpa dengan Allah dalam hidup ini. Perjumpaan itu akan mengakibatkan perubahan dalam diri manusia, baik pribadinya maupun keluarga. Dengan hiduplah takut akan Tuhan, maka hidup akan berbahagia. Hidup yang akan diberkati. Hidup yang selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup yang menghormati Tuhan dan tidak akan melanggar larangannya. Dan hidup yang selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu adalah sikap yang diminta Tuhan kepada kita sebagai orang-orang percaya yang takut kepada Tuhan. Ketika seseorang sudah takut akan Tuhan dan taat perintah Tuhan, maka firman Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa pemazmur mengajak kita untuk takut akan Tuhan? Setidaknya ada 3 alasan yang mendasar mengapa kita harus takut kepada Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan akan membuat kita bersentuhan dengan Sang Hikmat sejati, sumber segala hikmat, sumber kehidupan kita, sumber kebahagiaan kita, sumber berkat kita adalah Tuhan sendiri. Kegentaran akan Tuhan menjadikan kita tunduk dan merendahkan diri menghampirinya untuk mengakui kedaulatan, kedahsyatan, dan kebesaran Tuhan yang melampaui semua hal yang ketong alami dalam hidup ini. Dari sanalah kita siap untuk diajar dan dibimbing untuk tetap hidup di dalam takut kepada Tuhan. Orang-orang yang takut kepada Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang tahu bersyukur, orang-orang yang menikmati berkat, orang-orang yang menikmati kebahagiaan, orang-orang yang menikmati sukacita, orang-orang yang menikmati damai sejahtera, dan orang-orang yang selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan akan lebih menghargai hikmat Tuhan daripada menghargai hikmat dari diri kita sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita menjalani hubungan dengan berbagai unsur dalam seluruh kehidupan kita di mana kita berada. Dengan memiliki takut kepada Tuhan, maka kita membuka pengaruh hidup yang terbaik kepada Tuhan dan terbaik kepada sesama. Dan kita harus menghindar diri dari dunia yang selalu menawarkan hal-hal yang tidak baik dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita harus hidup di dalam Tuhan dan takut Tuhan, bukan hidup di luar Tuhan dan cenderung hidup di dalam dunia yang membinasakan seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal yang ketiga, takut akan Tuhan adalah bagaimana kita menikmati berkat kebaikan dan kebahagiaan. Dikatakan kepada setiap kita sebagai orang-orang yang percaya, takut akan Tuhan berarti membuka diri kita seluas-luasnya untuk dituntun, untuk dipelihara, untuk diberkati oleh Tuhan yang adalah Sang Pemelihara kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang mau disampaikan kepada kita sekalian yang dikatakan oleh pemazmur, yaitu kebahagiaan
bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Di ayat 2 dibilang anak cucunya akan diberkati. Itu janji Tuhan. Dan bukan hanya janji yang diberikan kepada satu angkatan saja, tetapi janji Tuhan itu berlaku hingga ke keturunan kita. Ingat janji Tuhan Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan diberkati, dan janji tersebut tetap berlaku hingga kini. Termasuk kepada kita adalah anak-anak Abraham secara rohani. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan pun tidak hanya melimpah dalam kehidupan kita, tetapi anak-anak cucu kita juga nanti akan merasakan, bahkan mereka akan menjadi perkasa di bumi. Ayat 3 dikatakan kepada kita, Tuhan akan memberkati dengan harta dan kekayaan. Di sini firman Tuhan yang menyatakan agar kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua hal yang kita butuhkan, yang kita harapkan, yang kita perlukan akan ditambahkan kepada kita. Di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan dan kebenaran. Jadi kalau ketika ketong cari Tuhan, ketong hidup di dalam kebenaran Tuhan, ketong takut Tuhan, maka Tuhan akan memberikan semua yang ketong butuhkan dan perlukan dalam kehidupan ini. Kalau ketong sedang mencari Tuhan, hidup jauh daripada Tuhan, hidup di luar kebenaran Tuhan, maka apa yang ketong minta? Tuhan bilang sabar dulu, beta belum bisa kasih karena hidup masih jauh, belum kembali kepada Tuhan, belum hidup di dalam kebenaran kepada Tuhan. Cari Tuhan dulu, maka berkat akan diberikan kepada kita dan bukan sebaliknya. Jangan sampai kita mencari berkat jasmani, baru setelah itu terkumpul banyak, baru ketong mencari dan melayani Tuhan. Ketong mencari Tuhan, makanan rohani itu penting dalam seluruh kehidupan kita, maka berkat rohani, berkat jasmani, makanan jasmani itu akan Tuhan sediakan kepada kita. Bapak Ibu, saat ini kita ragu akan berkat-berkat Tuhan. Kepada semua orang-orang yang takut kepada Tuhan dan mencarinya dengan sungguh-sungguh, berkat Tuhan pasti akan diberikan kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Tidak hanya berkat rohani tetapi berkat jasmani. Tidak hanya bagi kita tetapi juga bagi anak-anak cucu dan keturunan kita. Jangan khawatir tentang berkat Tuhan. Karena ketika kita mau mencarinya, ketika kita hidup takut kepadanya, maka berkat-berkat tersebut pasti akan mengikuti kita. Yang ketiga di dalam ayat 4 sampai ayat 5, Tuhan akan memberikan kemujuran dalam kehidupan kita. Ada jaminan di balik kegelapan, suatu sinar akan terbit kemujuran, berkembang sehingga menjadi berkat. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita hadir sebagai berkat bagi orang lain di sekitar kita. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10, kita tidak goyah menghadapi tantangan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, di dunia ini tidak ada suatu posisi yang membuat kita aman kecuali dalam Tuhan. Ia membagi-bagikan dan mempunyai banyak hal dalam seluruh kehidupan yang Ia taruh dan berikan kepada kita. Tidak disuruh memberi, tetapi Ia memberi. Sebab demikianlah keadaan orang yang berkelimpahan. Kita pun harus demikian, jangan ketemu khawatir, tetapi siaplah membantu orang yang layak atau perlu dibantu. Ciri khas orang fasik adalah selalu sakit hati dan tukang ramal yang selalu meleset, menggertakkan gigi akan binasa. Ayat 10. Karena itu teruslah tingkatkan sikap kita untuk semakin mengasihi Tuhan sebagai bukti rasa takut akan Tuhan. Maka Tuhan pun akan menggenapi janjinya kepada kita dan memberikan kebahagiaan yang sejati kepada kita. Hidup ini terus berlanjut. Sepanjang kita diberikan kesempatan menikmati hidup ini, marilah kita selalu hidup di dalam takut kepada Tuhan. Hidup yang tahu bersyukur, jangan cuma terima saja tapi sempurna bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun yang ketong nikmati, apapun yang ketong alami, ketong harus bersyukur dan berserah kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup ini. Karena dengan bersyukur, maka disitulah kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, hidup melakukan kebenaran Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ketong bersyukur karena ketong ada sampai di 30 Desember
karena kasih dan cinta Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, pemazmur mengingatkan beta dan Bapak Ibu, hiduplah takut kepada Tuhan dan carilah Tuhan dengan segala kebenaran, maka berkat-berkat Tuhan akan tersedia bagi setiap orang yang bergantung dan mengandalkan Tuhan dan berserah hidup sepenuhnya kepada Tuhan Sang Pemelihara kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.